Selamat datang kembali di Barikade Gerilya. Ketika Baghdad, kota legendaris 1001 malam, terseret dalam konflik mematikan tahun 1941. Di tengah kekacauan perang dan ancaman invasi besar-besaran, Baghdad berdiri di ambang kehancuran. Namun, ketika harapan semakin tipis, pemimpin yang seharusnya memimpin perlawanan malah melarikan diri, meninggalkan kotanya dalam cengkraman musuh. Selamat menonton dan selamat bergabung dalam perjalanan dramatis ini. Setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, Kesultanan Utsmaniyah yang sebelumnya menguasai wilayah yang sekarang menjadi Irak mengalami kekalahan dan terpecah-pecah. Wilayah Irak kemudian diserahkan kepada Inggris oleh Liga Bangsa-Bangsa berdasarkan Perjanjian San Remo tahun 1920. Inggris menghadapi tantangan besar dalam memperkuat kekuasaannya di wilayah ini, mengingat besarnya perlawanan lokal terhadap dominasi asing. Irak secara resmi memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1932. Tapi kemerdekaan ini bersifat nominal, yang berarti Irak belum bisa menjalankan konstitusi secara maksimal. Inggris tetap memegang pengaruh besar dalam politik dan militer Irak, terutama karena kepentingannya yang sangat besar terhadap sumber daya minyak di wilayah tersebut. Minyak adalah sumber daya yang sangat penting bagi ekonomi Inggris selama Perang Dunia Kedua, sehingga menjaga stabilitas dan pengaruh di Irak adalah prioritas utama bagi Inggris. Selama 1930-an, nasionalisme Arab mulai tumbuh subur di Irak. Seperti halnya banyak di wilayah lain Arab, nasionalisme ini seringkali dikaitkan dengan penolakan terhadap pengaruh kolonial Barat. Di Irak, gerakan nasionalis ini mendapatkan momentum, khususnya di kalangan perwira militer dan intelektual, yang merasa bahwa pengaruh Inggris terlalu besar dan merugikan kedaulatan nasional Irak. Salah satu tokoh penting dalam gerakan nasionalis ini adalah Rashid Ali Al-Ghailani, seorang politikus Irak yang menentang dominasi Inggris. Dia menjabat sebagai Perdana Menteri Irak dalam beberapa periode yang berbeda, dan dikenal sebagai pendukung kuat ideologi nasionalis serta musuh pengaruh asing di Irak. Sentimen anti-Inggris ini juga berkembang di kalangan militer yang merasa bahwa pemerintah Irak terlalu tunduk pada keinginan Inggris. Ketika Perang Dunia Kedua meletus pada 1939, meskipun secara formal Irak netral, namun mereka berada di bawah tekanan besar dari Inggris untuk mendukung sekutu. Inggris memandang Irak sebagai lokasi strategis yang penting, terutama karena kedekatannya dengan jalur pasokan minyak di Teluk Persia yang sangat penting bagi upaya perang sekutu. Namun, banyak elit dan militer Irak yang merasa bahwa keterlibatan lebih jauh dalam perang di pihak Inggris akan mengancam kedaulatan Irak. Mereka juga melihat bahwa Jerman yang sedang dalam posisi kuat pada awal 1940-an bisa menjadi sekutu potensial dalam perjuangan melawan dominasi Inggris. Pada saat yang sama, propaganda Nazi juga mulai menyusup ke Timur Tengah, mempromosikan ide-ide anti-Inggris dan antisemit yang menarik bagi beberapa kelompok nasionalis. Ketegangan ini mencapai puncaknya pada April 1941 ketika Rashid Ali Al-Ghailani dengan dukungan dari kelompok nasionalis dan perwira militer yang dikenal sebagai The Golden Square melakukan kudeta terhadap pemerintah pro-Inggris yang dipimpin oleh Nuri Al-Said. The Golden Square terdiri dari 4 perwira senior militer Irak yang memegang kendali signifikan atas angkatan bersenjata Irak. Kudeta ini berhasil menggulingkan Nuri Al-Said dan Rashid Ali kembali berkuasa sebagai Perdana Menteri. Rashid Ali kemudian berusaha menjauhkan Irak dari pengaruh Inggris dan mendekati poros, terutama Jerman dan Italia, untuk mendapatkan dukungan. Ia juga menolak untuk memberikan hak transit kepada pasukan Inggris yang pada saat itu merupakan bagian dari perjanjian antara kedua negara. Tindakan ini semakin memperkeruh hubungan antara Irak dan Inggris, yang melihat situasi ini sebagai ancaman serius
bagi kepentingannya di wilayah tersebut. Bagi Inggris, situasi di Irak tidak hanya mengenai pengaruh di negara itu saja, tapi juga terkait dengan stabilitas seluruh wilayah Timur Tengah. Timur Tengah pada saat itu sangat strategis karena jalur minyak yang penting, yang jika jatuh ke tangan Jerman, bisa sangat merugikan upaya perang sekutu. Selain itu, keberhasilan Jerman dalam memenangkan dukungan dari negara-negara Timur Tengah akan memberikan dorongan moral dan material yang besar bagi Nazi di medan perang lainnya. Inggris juga khawatir bahwa kegagalan untuk mengatasi pemberontakan di Irak akan menginspirasi gerakan nasionalis di negara-negara lain di Timur Tengah untuk memberontak melawan kekuasaan kolonial Barat. Ini akan memperumit upaya Inggris dalam mempertahankan posisinya di kawasan yang sangat penting ini. Oleh karena itu, Inggris merasa perlu untuk bertindak cepat dan tegas untuk menekan pemberontakan di Irak dan mengembalikan negara tersebut ke orbit pengaruhnya. Di London, berita tentang kudeta di Baghdad segera menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan para pembuat kebijakan Inggris. Irak memiliki nilai strategis yang sangat tinggi bagi Inggris. Selain kaya akan minyak, Irak juga merupakan jalur transit yang penting bagi pasokan menuju medan perang di Afrika Utara, di mana Inggris sedang berjuang melawan kekuatan poros yang dipimpin oleh Jerman dan Italia. Pemerintah Inggris menyadari bahwa jika Irak jatuh sepenuhnya di bawah pengaruh poros, hal itu akan membuka pintu bagi Nazi Jerman untuk memperluas pengaruhnya di Timur Tengah. Hal ini tidak hanya akan mengancam jalur minyak vital di kawasan tersebut, tapi juga berpotensi memicu pemberontakan di negara-negara Timur Tengah lainnya yang berada di bawah kontrol Inggris dan sekutunya. Namun, langkah-langkah yang harus diambil Inggris tidak langsung jelas. Pada awalnya, pemerintah Inggris berharap bahwa situasi di Irak dapat diselesaikan melalui diplomasi atau tekanan politik tanpa perlu terlibat dalam konflik militer skala penuh. Mereka berupaya untuk meyakinkan Rashid Ali dan kelompoknya bahwa hubungan yang lebih erat dengan poros bukanlah kepentingan terbaik bagi Irak. Namun, upaya diplomatik ini gagal karena Rashid Ali merasa bahwa kekuatan militer Jerman yang sedang berkembang pesat akan memberikan jaminan keamanan bagi ambisinya untuk mengusir pengaruh Inggris dari Irak. Ketika menjadi jelas bahwa Rashid Ali tidak akan mundur dari posisinya dan bahwa diplomasi tidak akan berhasil, Inggris mulai mempertimbangkan opsi militer. Pada akhir April 1941, Inggris memutuskan untuk melancarkan operasi militer untuk menggulingkan pemerintahan Rashid Ali dan memulihkan kekuasaan Nuri al-Said, atau setidaknya memastikan bahwa Irak tetap berada dalam lingkup pengaruh Inggris. Pasukan Inggris yang berbasis di Palestina dan Transjordania segera diperintahkan untuk bersiap memasuki Irak. Inggris juga mengerahkan pasukan dari India Britania yang memiliki kemampuan logistik yang lebih besar dan lebih dekat dengan Irak. Pengerahan pasukan ini dilakukan dengan cepat dan secara rahasia untuk menghindari deteksi dan perlawanan awal dari pasukan Irak. Pada saat yang sama, Rashid Ali dan sekutu militernya di Irak mulai bersiap menghadapi kemungkinan serangan Inggris. Mereka segera menggabungkan kekuatan militer mereka di sekitar Baghdad dan di pangkalan udara strategis Habbaniyah. Rashid Ali juga meminta bantuan dari Jerman dan Italia, berharap bahwa pasukan poros akan segera datang untuk membantunya mempertahankan Irak dari invasi Inggris. Namun, dukungan dari poros tidak datang secepat yang diharapkan. Meskipun Jerman berjanji untuk memberikan bantuan militer, termasuk pengiriman pesawat dan peralatan perang lainnya, bantuan ini terbatas dan datang terlambat untuk mencegah intervensi Inggris. Di sisi lain, Inggris memulai operasi udara dan darat yang direncanakan dengan cermat untuk merebut kontrol atas wilayah Irak yang strategis. Salah satu tindakan pertama Inggris adalah mengamankan pangkalan udara Habbaniyah yang terletak di dekat Baghdad dan merupakan salah satu pusat operasi udara Inggris di Timur Tengah. Pertempuran di Habbaniyah menjadi salah satu pertempuran kunci dalam konflik ini. Pangkalan udara Habbaniyah yang terletak di tepi sungai Efrat memiliki arti penting yang jauh
melampaui dinding-dinding beton yang melingkupinya. Bagi Inggris, Habbaniyah adalah benteng terakhir di wilayah yang penuh dengan ketidakpastian, tempat dari mana mereka dapat melancarkan serangan udara ke seluruh penjuru Timur Tengah. Bagi Irak yang dipimpin oleh Rashid Ali Al-Gailani, pangkalan itu adalah simbol penjajahan yang harus dihancurkan jika mereka ingin membebaskan tanah air mereka dari belenggu kolonialisme. Ketika Rashid Ali memutuskan untuk merebut Habbaniyah, ia tidak hanya berusaha mengambil alih pangkalan militer yang vital. Ia berusaha menentang kekuasaan Inggris di Timur Tengah, menyulut api pemberontakan yang akan bergema di seluruh dunia Arab. Pada pagi yang masih gelap, di awal Mei 1941, pasukan Irak mulai mengelilingi Habbaniyah, membangun posisi artileri. Pada pagi yang masih gelap, di awal Mei 1941, pasukan Irak mulai mengelilingi Habbaniyah, membangun posisi artileri di dataran tinggi sekitarnya, siap untuk menghujani pangkalan dengan peluru-peluru mematikan. Pasukan Irak yang mengepung pangkalan tersebut terdiri dari sekitar 9.000 tentara, termasuk artileri berat dan kendaraan lapis baja, menjadikan situasi di Habbaniyah sangat genting bagi Inggris. Di dalam pangkalan, para prajurit Inggris, termasuk pilot-pilot muda yang baru saja dilatih, bersiap menghadapi apa yang tampaknya merupakan pertempuran tanpa harapan. Ketika tembakan pertama artileri Irak menggelegar di udara, tanah bergetar hebat, seolah merasakan ketegangan yang memuncak di antara kedua belah pihak. Ledakan demi ledakan mengguncang Habbaniyah, menghancurkan bangunan dan membuat tanah bergetar di bawah kaki para prajurit yang berlindung. Namun, di tengah kekacauan, para prajurit Inggris menunjukkan tekad yang luar biasa. Mereka menolak untuk tunduk pada kekuatan yang tampaknya tak tertandingi di seberang. Mengetahui bahwa mereka tidak memiliki banyak pilihan selain bertempur, komandan Inggris di Habbaniyah memutuskan untuk melancarkan serangan udara meskipun kekuatan mereka terbatas. Pesawat-pesawat tempur dan pengebom Inggris yang banyak diantaranya dikemudikan oleh pilot muda tanpa pengalaman tempur, mulai lepas landas dari landasan pacu yang hancur. Di atas langit Habbaniyah, para pilot ini terlibat dalam pertempuran udara sengit, menantang kekuatan darat Irak yang berusaha menghancurkan mereka. Setiap serangan udara Inggris menjadi sorotan epik dalam drama pertempuran ini. Dengan teriakan penuh semangat, mereka menjatuhkan bom-bom yang menghancurkan posisi artileri Irak satu persatu. Namun, tidak semua pesawat kembali dengan selamat. Setiap kehilangan dirasakan dengan mendalam oleh mereka yang tersisa, tapi juga membakar semangat juang mereka untuk terus melawan. Meskipun pasukan Irak memiliki keunggulan dalam jumlah dan persenjataan, semangat juang pasukan Inggris dan sekutu mereka di Habbaniyah mulai membalikan keadaan. Dalam beberapa hari yang penuh dengan pertempuran yang tak henti-hentinya, pasukan Inggris berhasil mengurangi kemampuan serangan Irak dengan serangan udara yang tepat sasaran. Artileri Irak yang sebelumnya menghantam pangkalan tanpa henti mulai terdiam satu persatu, hancur oleh bom-bom yang dijatuhkan dari langit. Ketika debu pertempuran mulai mereda, terlihatlah bahwa pasukan Irak yang sebelumnya yakin akan kemenangan mereka mulai kehilangan semangat juang mereka. Tentara Inggris yang pada awalnya diperkirakan tidak akan mampu bertahan, justru berhasil memukul mundur musuh mereka, mengubah Habbaniyah dari benteng terakhir menjadi simbol perlawanan yang tak terkalahkan. Rashid Ali, yang sebelumnya sangat percaya diri akan keberhasilannya, kini terpaksa menghadapi kenyataan pahit. Pasukannya gagal merebut Habbaniyah, dan lebih buruk lagi, kegagalan ini mengguncang kepercayaan sekutu-sekutu Arabnya terhadap kemampuannya untuk melawan Inggris. Kekalahan di Habbaniyah adalah awal dari runtuhnya perlawanan Rashid Ali, yang pada akhirnya akan berujung pada kekalahan totalnya. Setelah kemenangannya di Habbaniyah, Inggris bergerak cepat untuk mengamankan kota-kota strategis lainnya di Irak. Pasukan Inggris yang kini diperkuat oleh unit-unit tambahan dari India dan wilayah lainnya mulai bergerak menuju Fallujah dan Ramadi.
dua kota penting yang harus dikuasai sebelum mereka dapat maju ke Baghdad. Sementara itu, Rashid Ali dan sekutunya terus berharap bahwa bantuan dari Jerman akan tiba dalam waktu dekat. Namun, karena komitmen militer Jerman di Eropa, khususnya di Afrika Utara dan di pertempuran di Yunani, bantuan yang dijanjikan tidak datang dengan segera. Jerman mengirimkan sejumlah kecil pesawat dan personal ke Suriah yang saat itu di bawah kendali Vichy Prancis. Tapi bantuan ini tidak cukup untuk mengubah keseimbangan kekuatan di Irak. Pada saat yang sama, Inggris berhasil menutup jalur suplai pasukan Irak dari Suriah, yang berarti pasokan senjata dan dukungan lainnya dari poros semakin terhambat. Dengan keberhasilan ini, Inggris semakin percaya diri bahwa mereka dapat merebut Baghdad dan mengakhiri kekuasaan Rashid Ali. Dengan pasukan Inggris yang semakin mendekati Baghdad, Rashid Ali dan para pemimpin The Golden Square menghadapi pilihan yang semakin sulit. Mereka bisa memilih untuk bertahan di Baghdad dan berusaha mempertahankan kota dengan segala cara, atau melarikan diri dan mencari perlindungan di negara lain. Pada titik ini, Rashid Ali menyadari bahwa kekuatannya tidak cukup untuk melawan Inggris tanpa bantuan penuh dari poros, yang sayangnya tidak kunjung tiba dalam skala yang dibutuhkan. Dengan tekanan yang terus meningkat, Rashid Ali akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Baghdad dan melarikan diri ke Iran, yang saat itu juga berada di bawah pengaruh kuat poros. Dari Iran, ia berharap dapat melanjutkan perjuangannya dengan dukungan Jerman atau Italia. Namun, ketika Rashid Ali melarikan diri, perlawanan di Baghdad runtuh dengan cepat. Pada 31 Mei 1941, pasukan Inggris memasuki kota dengan nyaris tanpa perlawanan yang berarti. Kota yang pernah menjadi pusat dari salah satu kekaisaran terbesar di dunia, kini berada di bawah kekuasaan asing. Jalan-jalan yang kosong dan sunyi kini dipenuhi oleh tentara Inggris yang berjalan dengan penuh kemenangan. Tidak ada sorak-sorai kemenangan, hanya keheningan yang mencekam. Warga Baghdad menyaksikan dari balik jendela-jendela rumah mereka. Ketakutan dan ketidakpastian menyelimuti hati mereka. Pasukan Inggris yang dulunya khawatir akan pertempuran kota yang berdarah, kini menemukan bahwa musuh mereka telah menyerah bahkan sebelum pertempuran dimulai. Baghdad, kota 1001 malam, telah jatuh, dan bersama dengan itu, jatuh pula impian Rashid Ali tentang kebebasan dan kemerdekaan Irak. Untuk lebih banyak cerita menegangkan dan dramatis seperti ini, jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan subscribe ke kanal YouTube kami. Kami selalu berusaha menyajikan konten terbaik untuk Anda, dan kami sangat menghargai kritik serta saran yang membangun. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar atau menghubungi kami dengan ide-ide dan masukan Anda, karena dukungan Anda membantu kami terus berkembang dan memberikan informasi yang lebih baik. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami.